Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat. Mudah-mudahan hari ini ya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang materi ERP, ya, di mana ERP ini kemarin kita sudah sama-sama bahas, ya, merupakan sebuah bentuk, ya, framework besar, ya, di mana dalam enterprise system, ya, terbagi menjadi banyak subsistem. Dan di pertemuan kedua ini saya coba ingin membahas dari masing-masing subsistem dalam lingkup enterprise system. Sebelumnya mungkin ya mohon diperhatikan juga bahwa pada saat kemarin ya di pertemuan ke-1 kita sudah membahas pengenalan dari ERP, Enterprise Resource Planning. Di mana ERP itu merupakan pengembangan ya dari tahapan-tahapan ya pada saat tahun 60, 70, 80, 90 ya. Itu ada pengembangannya. Pengembangan itu tentunya menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi yang memang diperlukan oleh si end user. Mohon izin untuk share screen ya. Di pertemuan kedua ini saya coba membahas tentang aplikasi sistem ERP. Ada procurement, sales and distribution, finance and accounting, dan inventory. Ya, keempat ini ya kita tahu ya sama-sama bahwa ini merupakan bagian dari subsistem dari ERP. Kenapa? ERP itu kan framework besar ya. Dalam kalau kita bicara sebuah sistem ya yang pastinya dalam sebuah institusi atau perusahaan memang tidak langsung plug gitu loh untuk diterapkan, tapi biasanya dia per bagian ya tergantung dari kekuatan modal si perusahaan atau organisasi. Yang pertama dari subsistem ERP adalah procurement ya. Procurement ini adalah siklus sistem dimulai dari aktivitas pembuatan pembelian ya, purchase requisition dari departemen setelah form permintaan disetujui oleh atasan departemen terkait dan disampaikan ke departemen pembelian. Maka petugas departemen pembelian akan melakukan pemilihan pihak pemasok negosiasi harga dan kemudian diterbitkan PO. Sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetujui pembelian kepada pihak pemasok. Kemudian proses penerima barang oleh gudang berdasarkan, nah kalau kita membuat sebuah prosedur pembelian, tentu kita harus mendapat persetujuan dulu. Pembelian ini permintaan dari siapa gitu? Oh dari produksi, oh dari gudang, oh dari bagian sales. Gitu. Ya, karena bagian sales ada pembelian, ada permintaan yang banyak sehingga diperlukan bahan ya, barang ya, sehingga diterbitkan yang namanya PO. Nah, prosedur ini sebenarnya siklus standar gitu loh. Siklus standar dari sebuah permintaan pembelian ya yang sering dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Tinggal kita sebagai IT, saya sebagai ahli IT, bagaimana merespon ya, kebutuhan dari sistem itu seperti ini gitu loh. Nanti kita tinggal merancang, ya kan? Kita tinggal merancang kira-kira interface yang cocok untuk dari permintaan pembelian, ya kan? Dari disetujuinya permohonan pembelian sampai diterbitkannya PO, ya, lalu pengiriman barang, lalu sampai dia melakukan
pembayaran. Ya kan? Tentu hal ini kan ada prosesnya tuh. Dan juga ada dokumen-dokumennya yang harus diarsipkan. Ya kan? Kalau kurang lebih kita gambarkan dalam bentuk siklus, ya, ada 5, ya, ada 6 tahapan, ya. Purchase request, ya, purchase order, ya, good receive, ya, invoice verification, lalu payment. Ya. Dari pemesanan pembelian sampai melakukan pembayaran. Nah, siklus ini adalah siklus standar, ya, yang ada di sebuah organisasi atau yang ada di sebuah perusahaan. Ya. Nah, kita tinggal menyesuaikan perusahaannya perusahaan apa gitu loh. Kalau perusahaan manufaktur, kalau perusahaannya perusahaan dagang, tentu akan berbeda. Mungkin ada pengurangan, mungkin ada pengembangan, gitu loh. Ya kan? Lalu selanjutnya, dari setiap proses, maka pasti ada outputnya. Ya kan? Nah, sebuah sistem pasti ada yang disebut dengan istilah IPO. Input, proses, output. Nah, output di sini kita tinggal menyesuaikan. Kalau standar dari sebuah procurement, ya, mungkin ada status permintaan pembelian, ya, status pesanan pembelian, status laporan pembelian, laporan retur pembelian, laporan kontrol pembelian. Ya, mungkin ada juga laporan pembayaran, ya, laporan penerimaan barang dan lain sebagainya. Ya. Sales and distribution. Siklus manajemen penjualan dimulai dari kegiatan pra-sales atau sales kontrak, yaitu negosiasi harga dengan pihak pelanggan yang kemudian disertai dengan pembuatan penawaran harga. Kemudian dilanjutkan dengan proses order penjualan. Sekarang ini penerapan sistem ERP dapat dilakukan menggunakan web base. Setelah itu, administrasi penjualan mengecek persediaan barang di gudang untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk memenuhi order penjualan. Hal ini dikenal dengan istilah inventory sourcing. Ya, sales and distribution. Pada saat dia melakukan penjualan, ya kan, kita pembeli, ibarat kan siklusnya itu kan barang masuk, barang keluar, barang masuk, barang keluar, barang dibeli, dijual, ya kan. Nanti dari situ kita punya margin harga, kita punya dapat pemasukan dari siklus di situ. Nah, dalam subsistem sales and distribution, ya, pihak manajemen ini dimulai dengan kegiatan biasanya penawaran, ya kan, penawaran harga ke siapa? Ke si pelanggan tentunya. Nah, pelanggan kalau dia setuju, baru dia akan menegosiasi, ya, baru negosiasi, ya, penawaran harga. Nah, baru terjadilah namanya order pembelian. Nah, apalagi sekarang sudah banyak sistem itu berbasis macam-macam, ya. Kalau dulu mungkin ada yang berbasis standalone, sekarang berbasis web, ya, berbasis mobile, ya kan. Nah, tinggal kita menyesuaikan dari masing-masing tampilan. Kalau kira-kira kalau menawarkan ke pembeli pakai apa nih? Oh, email blast, kan bisa penawaran. Tapi pengertian ERP itu, konsep ERP-nya tetap, ya, ada ini, ya, negosiasi harga dengan pihak pelanggan disertai dengan pembuatan, ya, penawaran harga. Ibarat kita menawarkan gitu. Medianya kan sudah berbeda. Setelah barang tersedia, maka dilakukan proses shipping, yaitu aktivitas mengirim barang ke tempat pelanggan dengan pembuatan surat jalan atau DO. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas billing, yaitu proses pembuatan faktur komersial, faktur pajak, kwitansi yang disampaikan ke pelanggan untuk proses penagihan. Berdasarkan tagihan tersebut, pelanggan melakukan pembayaran. Jika dilihat dari segi perusahaan, akan dilakukan proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan. Receive account receivable. Ya kan?
pada saat barang itu sudah dikirim, ya tentunya ada proses, entah itu sistem pembayarannya COD, entah dengan cicilan, tapi yang pasti kita akan mengeluarkan faktur, bukti bahwa si pelanggan sudah melakukan pembayaran, ya kan? Nah, nanti kalau dari sisi pembayarannya, oh Pak, sistem pembayarannya COD, berarti kita kirim surat jalan dulu dengan DO-nya. Baru kwitansi kalau ada dana masuk, ya, atau apa namanya, ada transfer, ya, baru dikeluarkan kwitansi dan faktur. Ya, kalau dalam siklus kita gambarkan, nah ini seperti ini. Ya. Sales order, ya, inventory sourcing, shipping, billing, ya, sampai receive. Ya. Nah, ini adalah siklus sales and distribution. Nah, subsistem ini merupakan proses standar yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau organisasi. Nah, tinggal kita menentukan, ya, tinggal kita menyesuaikan, ya kan? Kalau perusahaan kita perusahaan jasa, salesnya apa? Yang dijual apa? Penawaran, kan? Tetap penawaran, gitu. Contoh misalkan ke pendidikan. Pendidikan sekarang itu kita nggak bisa menunggu pelanggan datang, tapi kita harus jemput bola dengan melakukan penawaran. Oh, kalau Anda masuk di gelombang 1, maka Anda dapat potongan harga. Ya tentunya tidak ada proses pengiriman barang, gitu loh, ya kan? Tidak ada proses pengiriman barang. Mungkin proses penawarannya ada, sampai proses pembayaran, ya, sampai dia melakukan pendaftaran, ya kan? Kegunaan sales and distribution adalah meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu mempercepat proses penerimaan pesanan sampai pengiriman barang dengan tepat waktu. Memberikan informasi penjualan dan analisa penjualan yang dibutuhkan pihak pelanggan. Membuat perencanaan penjualan untuk penghitungan kebutuhan bahan material, perencanaan pembelian dan produksi barang di masa depan. Nah, kalau misalkan kita di perusahaan manufacture atau perusahaan dagang, tentu hal ini akan apa ya, ibaratnya gambaran-gambaran teks ini meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ya kan, mempercepat proses penerimaan pesanan, ya kan. Kalau kita tersistem, ya kan, distribusi itu kan akan cepat, ya kan. Oh, hari ini ada pesanan order dari pelanggan X. Nah, itu kan akan cepat tertangani. Oh, dia butuh ini, kalau tidak ada berarti cepat lakukan pembelian atau cepat melakukan pengadaan dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu kita bisa memprediksi angka. Oh, dalam 1 minggu terjadi sekian banyak transaksi. Oh, sekian hari ada sekian transaksi, akumulasi 1 bulan dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa apa namanya, bisa kita sesuaikan. Karakteristik modul sales and distribution. Pertama, fasilitas mengelola menginput kontrak penjualan dan order penjualan. Fasilitas overdue, limit kredit untuk pembatasan order penjualan terhadap saldo piutang yang sudah jatuh tempo, tetapi belum dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan. Fasilitas untuk penginputan transaksi penjualan dengan multi currency. Fasilitas delivery schedule untuk membuat delivery order berdasarkan sales order yang segera harus dikirim dengan memperhitungkan jumlah saldo persediaan barang di gudang. Nah, kalau kita merancang modul ini, ya kan, berarti di situ ada fasilitas, ya kan, fasilitas salah satunya misalkan sistem pembayaran, ya kan. Sistem pembayaran saat ini kita tidak menutup mata, tidak menutup apa namanya, kemungkinan yang dilakukan oleh si pelanggan, ya, dia ada membayar dengan kartu kredit, dengan pihak ketiga, gitu loh.
dengan multi currency, mata uang yang berbeda dengan kita, dengan dolar, dengan yen, dengan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu tentu kita harus sesuaikan, ya kan? Tergantung dari bentuk perusahaan yang, kalau memang dia orientasinya ekspor, berarti kan dia multi currency, ya kan? Multi currency. Berarti kita harus mengantisipasi kira-kira tujuan negara mana ekspor barang yang kita tuju. Karakteristik lainnya adalah fasilitas DO untuk transaksi pengiriman barang yang tepat. Fasilitas sales invoice, ya, secara otomatis untuk proses penagihan pelanggan. Fasilitas sales return untuk transaksi pengembalian barang. Nah, fasilitas-fasilitas ini tentu harus disiapkan, ya, dengan konsep ERP tadi, ya, yang namanya penjualan, pengiriman barang, ya mungkin pada saat mengirim terjadi cacat. Ya, untuk memenuhi kepuasan pelanggan, kita beri fasilitas pengembalian. Ya, gimana nih prosedurnya? Apakah barang itu pada saat menerima harus didokumentasikan dulu, ya baru bisa dikembalikan, gitu kan? Atau bisa ditukar dan lain sebagainya. Karakteristik modul sales and distribusi, pertama, dalam aktivitas sales dan distribusi, sistem informasi dituntut untuk semakin fleksibel, user-friendly yang canggih agar mampu mengikuti dan menangani berbagai perubahan dan keadaan tertentu secara tepat dan cepat, seperti proses perubahan, harga alokasi, persediaan, fleksibel, penggunaan, ya, sistem barcode, mendukung kegiatan promosi, ketepatan waktu pengiriman dan pengecekan. Nah, coba Anda perhatikan. Di sini digarisbawahi bahwa sebuah sistem informasi itu harus fleksibel, ya, harus fleksibel, harus user friendly. Saat ini, ya kan, saat ini basis penggunaan sistem informasi itu bukan hanya pada layar lebar, tapi dengan layar sempit, ya, macam handphone ini, ya kan. Nah, kita sebagai perancang, ya, dituntut untuk mampu menyajikan, untuk mampu menciptakan bagaimana fasilitas yang dibutuhkan dalam sales and distribution ini tetap terwadahi. Ya, ini standar laporan sales and distribusi, ya, dari sales kontrak, sales order, penjualan, analisa penjualan, return, delivery update, komisi, sampai gross profit. Nah, finance and accounting. Pada sistem ERP, untuk menyusun laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi program General Ledger. Ya, kalau standar pembukuan itu ya nggak akan berubah, gitu kan, istilah-istilahnya juga kan. Tapi yang berubah adalah jenis transaksinya, ya kan. Contoh, kalau dulu di sistem pasar tradisional, pembayaran itu paling banyak cash, ya. Kamu beli barang, kamu si pembeli ngasih barang, si penjual ngasih barang, si pembeli ngasih uang. Nah, berkembangnya zaman saat ini, pembukuan ya seperti itu, memang ada transaksi order, purchase inventory dan lain sebagainya, akun payable, akun receivable, gitu kan, general ledger, gitu kan. Dari saya dulu kuliah tahun 95, ya, waktu dulu saya pernah ngambil diploma 1, ya, diploma 1 komputerisasi akuntansi, ya. Saya belajar itu terus sampai sekarang, ya, sama gitu loh, menurut saya sama. Yang beda adalah input datanya, ya. Nah, kita sebagai orang IT harus bisa memfasilitasi fleksibilitas kebutuhan dari masing-masing perusahaan.
Nah, finance and accounting, ya, contoh misalkan, kalau dulu pembayaran itu jarang sekali menggunakan pihak ketiga, pihak bank. Tapi sekarang sudah banyak ya menggunakan pihak ketiga, ya, entah dengan sistem kredit, entah dengan dengan sistem kartu kredit, entah dengan sistem pembiayaan dan lain sebagainya. Berarti kan kita tinggal bisa menyesuaikan. Pada General Ledger merupakan jantung dari sistem informasi accounting karena akan dihasilkan laporan keuangan. Sebuah perusahaan keuangan ini merupakan fasilitas mutlak yang harus sesuai. Ibaratnya kalau pemodal itu, gue punya budget modal sekian, ya. Terus dari budget modal yang dipakai itu kira-kira terbagi berapa nih, ya, untuk beli ini, membiaya itu, gitu kan. Nah itu kan harus dilaporkan, ya kan, harus tercatat, ya. Bagaimana harus balance, gitu kan, harus balance antara pengeluaran dan pemasukan, ya kan. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan satu perusahaan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan analisa rasio keuangan, dan laporan keuangan lainnya. Kegunaan GL, ya, General Ledger, adalah tadi, ya, fasilitas multi currency bagi perkiraan yang punya mata uang asing, gitu kan, fasilitas jurnal berulang, fasilitas budget, ya. Nah, General Ledger juga mempunyai kegunaan yang banyak, ya. Penyajian laporan keuangan, penyajian sistem pelaporan yang bertingkat, dan dapat menyimpan data per periode, dirancang sedemikian rupa, fasilitas posting, unposting, ya kan. Ini jenis laporan dari General Ledger. Lalu ada inventory. Melalui model inventory, maka akan dapat dikendalikan persediaan bagi perusahaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat persediaan, di mana akan berdampak terhadap modal kerja yang dapat digunakan untuk menumpuk jumlah persediaan menjadi lebih rendah, tanpa harus mengganggu kelancaran proses produksi. Juga dapat mengurangi tingkat kerugian persediaan yang tak terpakai lagi, atau persediaan yang kadaluarsa. Namanya persediaan barang, apalagi barang barang ibarat kayak barang bahan baku, ya, bahan baku kalau dalam bentuk kayu itu kan mungkin masa expirednya tidak ada kali, ya, besi, gitu kan. Tapi kalau bahan baku dalam bentuk yang lain, misalkan terigu, minyak, bahan-bahan makanan, itu kan cepat-cepat ada kadaluarsanya, kan. Nah itu kan harus tercatat. Kita beli barang bahan makanan terigu misalkan, berarti kan harus tercatat kapan dibeli, masa expirednya berapa lama. Nah, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Oh, produksi roti lagi banyak nih, berarti inventorinya misalkan sehari mampu produksi 100 kilo, berarti kan kalau sehari kemampuan penyimpan agar tidak terjadi transaksi setiap hari pembelian, berarti kan harus stok berapa? 1 minggu. Berarti ada 100 kali 7, ya kan, 700 kilo terigu harus disimpan agar kalau seandainya ada peningkatan, space-nya itu agak panjang, gitu loh. Kalaupun nanti akan diadakan pembelian lagi, ya, mungkin 3 hari setelahnya, atau nanti disesuaikan. Kalau permintaan lagi stabil, ya mungkin inventory-nya juga keluar masuknya juga akan stabil, gitu kan. Tapi kalau permintaan banyak, kan kalau permintaan itu kan fluktuatif. Kalau akhir bulan, akhir minggu misalkan, weekend, ya, permintaan banyak, ya. Tapi kalau hari biasa permintaan stabil. Nah, inventory juga fungsinya adalah mencatat. Alasan perlunya ada inventory. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu, ya kan?
mengambil keuntungan ketika ada potongan harga dari pemasok, menghindari fluktuatif harga meningkat, menyediakan persediaan cadangan ya untuk kondisi permintaan yang tidak menentu, menjaga kelangsungan proses produksi. Nah, dua kondisi ini yang kadang kalau kita perusahaan-perusahaan misalnya produksi makanan itu kan kadang permintaan itu tidak bisa kita prediksi, ya kan? Apalagi menjelang hari raya, ya kan? Menjelang hari raya itu permintaan tuh udah luar biasa gitu. Kalau memang kita bisa mengadakan pengadaan barang lebih awal, ya, mungkin kita akan dapat harga yang lebih murah. Contoh hari raya misalkan bulan Mei, kita produksi bulan Februari, berarti kan udah stok tuh. Kenapa? Karena nanti akan meningkat tuh di bulan Mei, permintaan akan meningkat. Nah, kalau kita mengadakan pengadaan barang baru di bulan April, tentu kita dapat harga yang mahal dari pemasok. Nah, itu kan harus tercatat. Nah, catatan itu agar mudah dikontrol oleh si top manajemen. Wah, kira-kira bagian pembelian sudah melakukan pembelian belum, gitu kan? Nah, dia kan tinggal minta laporannya, menyesuaikan. Klasifikasi inventory, ya, raw material, work in process, ya, work in good. Ya, raw material merupakan bahan dasar dari suatu industri yang digunakan untuk memproduksi bahan siap jual ke pelanggan. Tetapi hal ini tergantung dari jenis perusahaan masing-masing, di mana raw material di perusahaan dapat menjadi finish good dari perusahaan lainnya. Work in process merupakan inventory yang sudah diolah untuk diproses menjadi bahan jadi yang masih setengah jadi. Dalam perusahaan industri manufaktur, maka proses work in process memerlukan biaya proses mesin, bahan pembantu, dan tenaga kerja. Kalau misalkan di perusahaan manufaktur, ya, ibarat menciptakan barang gitu loh, menciptakan barang, baik itu barang industri, ya, ataupun barang banyak ya, misalkan sepatu, ya kan, dari bahan baku, kulit, dan lain sebagainya, dibentuk, ya, yang skala kecil, yang skala besar ban, misalkan ban mobil, ya, dari karet, dan lain sebagainya di manage jadi ban yang bulat, donat. Nah, itu tentu masing-masing proses harus berjalan. Finished good merupakan barang yang siap dikirim dan siap dijual kepada pihak pelanggan. Dalam manufaktur, maka finished good merupakan barang dalam proses terakhir yang disimpan dalam gudang untuk siap dijual ke pihak pelanggan. Nah, pada saat kita produksi selesai, kan berarti itu kan harus tercatat. Produksi itu kapan, lalu didistribusikan ke pelanggan itu kapan. Ada waktunya. Kan biasanya kalau di di barang itu kan ada masa-masa, ada tanggal produksi, tanggal expirednya, ya, untuk si pelanggan mengetahui bahwa ini diproduksi tahun berapa, tanggal berapa. Just in time, ya, inventory identik dengan menumpuk sejumlah uang atau investasi yang akan mengganggu cash flow satu perusahaan. Terlebih jika inventory tersebut tidak bergerak. Just in time adalah metode yang digunakan untuk penanganan sistem inventory, di mana manfaatnya inventory berkurang sehingga investasi dalam inventory berkurang, yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Barang yang kadaluarsa akan lebih sedikit, kualitas inventory akan meningkat, maka mengurangi proses infeksi dan pengerjaan kembali. Just in time. Inventory identik dengan menumpuk sejumlah uang atau investasi. Inventory itu mungkin bukan hanya definisinya persediaan, ya, tapi bisa juga dalam investasi, ya, investasi yang produktif atau tidak produktif.
ya, inventory yang produktif atau tidak produktif. Nah, di mana kita lanjutkan. Selanjutnya, just in time adalah deteksi inventory yang cepat jika terjadi cacat inventory yang diakibatkan proses produksi. Biaya penanganan inventory mengalami penurunan seperti handling cost, carrying cost. Kebutuhan ruangan atau gudang berkurang sehingga dapat meminimalisasi investasi gudang. Lead time menjadi lebih pendek. Produksi meningkat, fleksibilitas lebih besar. Hubungan dengan pihak supplier menjadi lebih baik. Ini idealnya, ya, idealnya. Ya. Kalau kita punya persediaan yang banyak, tentu akan memakan tempat. Ya. Aktivitas penjadwalan dan kontrol menjadi lebih sederhana. Kapasitas meningkat, penggunaan STM menjadi lebih efisien, lebih banyak variasi produksi, kepuasan pelanggan menjadi lebih besar. Respon yang lebih cepat terhadap pesanan pelanggan. Ya. Kalau kita punya stok banyak, pada saat permintaan meningkat, tentu akan lebih cepat responnya. Tentu juga tanpa mengganggu mengganggu persediaan kita gitu, penjadwalan. Misalkan kalau jadwalnya produksi dalam 1 minggu ya sekian, karena ada permintaan yang meningkat, maka stok barangnya kan banyak keluar gitu kan. Nah, pada saat stok barang banyak keluar, kalau kita punya supplier yang memang sudah paham dengan karakteristik dari pelanggan kita, tentu dia akan bertanya, bagaimana nih stok barang kami di sana, apakah masih ada atau tidak? Ya, tapi kalau sudah tersistem, dia akan dengan sendirinya mengingatkan, ya kan, bahwa stok kami segini, berarti kita ajukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Ya, karakteristik modul inventory, ya, fasilitas inventory adjustment untuk melakukan koreksi persediaan yang terjadi karena kerusakan. Fasilitas inventory transfer untuk memproses perpindahan atau mutasi. Fasilitas stock validation untuk mengendalikan stok minus, di mana dilakukan validasi terhadap inventory. Ya. 4, fasilitas perhitungan inventory turnover. Ya, tingkat perputaran persediaan. Ya. Karakteristik lainnya adalah fasilitas perhitungan rata-rata pemakaian per item, fasilitas kuantitas minimum, ya, fasilitas grouping level, fasilitas multi warehouse, ya, untuk mencatat persediaan dengan banyak lokasi gudang yang berbeda. Karakteristik modul inventory, fasilitas posting, up and posting per periode. Nah, implementasi metode sistem inventory just in time dapat berjalan baik bila didukung dan dijalankan dengan sistem ERP, di mana terintegrasi dengan Master Production Schedule, MPS, dan Master Requirement Planning, MRP, dalam merencanakan kebutuhan produksi untuk pembuatan permintaan produksi material yang diteruskan dengan pembuatan PO. Proses ini tentunya berkaitan dengan bill of material. Ini laporan dari inventory. Nah, ini memang bentuk-bentuk karakternya karakter ideal. Nah, masing-masing perusahaan tentunya akan menyesuaikan, ya kan? Akan menyesuaikan dengan kebutuhan, ya, yang ada di perusahaan itu. Kalau kebutuhannya masih minimal karena memang tingkat produksinya masih belum banyak,
berarti kan kita menyesuaikan gitu. Ya, tentunya menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Itu mungkin penjelasan tentang pertemuan kedua di materi ERP. Mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan ya, sedikit menjelaskan ya bagaimana tentang subsistem ya dari masing-masing bagian ya, dari ERP ya. Tadi ada finance, ada sales and distribution, ada procurement, ada inventory gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi dari saya untuk Anda bagaimana memahami sistem ERP. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.